Sebelum ini mungkin saya akan review selintas saja materi kita yang minggu lalu, ya. Jadi hari ini kita bahas masih teknik pengintegralan. Nah, jadi minggu lalu pun kita ya teknik pengintegralan. Tapi yang minggu lalu kita bahas itu integral parsial dan juga integral fungsi trigonometri. Nah, integral parsial sebenarnya, cukup mudah menurut saya, tinggal menghafalkan rumus saja. Rumusnya cuma satu, yang ini, ya. Integral UdV sama dengan UV min integral VdU. Nah, langkah pengerjaannya tinggal kita mencari mana yang U-nya, mana yang dV-nya, terus setelah itu kita cari DU dan V-nya, terus kita tinggal substitusi semuanya ke rumus, gitu ya. Nah, untuk, contoh soal integral parsial yang kita bahas kemarin, kita ada bahas 3 ya. Jadi ada yang cuma 1 kali integral parsial, ada yang 2 kali integral parsial, ada yang 2 kali integral parsial, dan integran fx-nya muncul lagi di kanan, gitu ya. Nah, terus, selain itu kita juga bahas integral fungsi trigonometri. Ini memang mungkin relatif sedikit lebih sulit karena ada rumus-rumus lebih banyak gitu ya yang perlu kita hafalkan. Nah, ada 3 jenis ya, integral fungsi trigonometri. Untuk yang pertama ada yang integral cos saja atau integral sin saja, gitu ya. Nah, ini juga dibagi lagi bisa kalau n-nya ganjil atau n-nya genap. Nah, di sini yang rumusnya banyak itu sebenarnya identitas trigonometri itu, gitu ya. Nah, kalau di yang ini kita pakai identitas trigonometri yang sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1, dan juga yang ini. Nah, untuk bentuk yang kedua, nah ini kalau contoh soalnya seperti ini ya, lebih sederhana, pokoknya integral sin pangkat 3 atau integral sin pangkat 4. Nah, kalau yang bentuk kedua itu bukan sin atau cos saja, tetapi sin dikali dengan cos, gitu. Jadi sin pangkat berapa kali cos pangkat berapa. Nah, sama seperti yang tadi dibagi untuk yang ganjil atau untuk yang genap. Nah, ini pun ada identitas trigonometrinya yang ini dan juga ada yang ini. Nah, identitas trigonometri itu walaupun sebenarnya cuma 2 ya, ini pun sama dengan yang tadi, cuman memang dalam pengaplikasiannya bisa diotak-atik. Nah, seperti contohnya yang ini. Jadi yang 4 ini tuh sebenarnya turunan gitu, bukan turunan ini ya, bukan turunan dalam arti diferensial, tapi maksudnya penjabaran. Nah, penjabaran dari identitas trigonometri yang sebelumnya, gitu. Nah, terus selain itu ada juga bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga itu yang tangan kali sekan dan kotangan kali kosekan. Nah, identitas trigonometrinya tentu saja yang ini ya, khusus untuk yang tangan sekan, kotangan, kosekan. Gitu. Nah, itu aja ya, kemarin sebenarnya, cukup, sedikit sebenarnya untuk materinya, cuman pas pembahasan ya, terutama pas contoh soal, trigonometri, kita agak banyak ya, karena, ini ya, supaya paham, jadi benar-benar detail banget penjelasannya, semoga ya paham ya. Nah, ini minggu lalu sudah saya beri tugas ya, jadi tugasnya itu kan ada tugas mencatat dan juga tugas mengerjakan soal. Untuk tugas mencatat, kalau untuk tugas mengerjakan soal kemarin ada 2 soal ya. Jadi untuk yang ini ada 2 soal, nomor 1 dan 2. Untuk yang ini juga sama, mengerjakan nomor 1 dan 2. Nah, ini saya beri kesempatan gitu untuk, ini mahasiswa kalau ada yang mau menambah poin boleh ya. Jadi saya biasanya kalau di kelas secara offline di kampus tuh, saya suka minta mahasiswa ke depan gitu ya, mengerjakan soal secara offline.
kalau ada yang mau mengerjakan juga boleh, boleh misalkan mengerjakan latihan soal ini di kertas selembar, terus difoto, terus dikirim ke grup. Ya, nah terus di chat-nya boleh ditulis nama dan NIM, gitu ya. Kalau di kertasnya nggak usah, yang penting di chat-nya lah ya, nama sama NIM. Terus nomor berapa. Tentunya selain nomor 1 dan 2. Dan mengerjakannya tidak boleh ini ya, tidak boleh apa tuh, double. Misalkan nomor 3 ya dikerjakan 1 orang, misalkan si A gitu ya. Terus misalkan nomor 4 ya dikerjakan boleh sama orang mahasiswa lainnya, misalkan sama si B gitu ya. Jadi 1 nomor untuk 1 mahasiswa gitu ya. Nah itu saya beri poin ya, jadi biasanya selalu saya catat gitu walaupun online dan dikirim ke grup. Jadi tetap saya rekap gitu ya poinnya, lumayan untuk nambah-nambah nilai gitu ya di akhirnya. Jadi ini yang slide ini boleh kerjakan dari nomor 3 sampai 6 ya. Jadi selain yang 1 dan 2, terus untuk yang ini pun sama kalau ada yang mau mengerjakan poin, boleh antara nomor 3 dan 5 gitu ya. Selain nomor 1 dan 2 ya, ini kan sudah tugas gitu ya. Nah, ini kalau kemarin pun masih banyak yang belum paham, boleh bertanya ya, boleh bertanya hari ini, juga boleh bertanya, misalnya boleh bertanya hari ini pas sekarang ya perkuliahan, boleh juga di luar perkuliahan atau tanya ke temannya juga boleh. Misalkan ada temannya yang sudah paham, boleh tanya ke temannya. Intinya harus sampai paham ya, jangan terlalu ditumpuk sampai misalkan nanti mau UTS sampai mau kuis atau bahkan UTS UAS gitu ya. Jadi secepatnya kalau ada yang masih belum paham materi minggu lalu, harus segera langsung dipahami. Nah itu ya minggu lalu, jadi kita bahas kemarin itu integral parsial dan integral fungsi trigonometri. Nah hari ini yang akan kita bahas masih tentang teknik pengintegralan, tapi yang akan dibahas hari ini adalah substitusi trigonometri dan substitusi bentuk akar. Gitu ya. Oke, kita cek di sini. Untuk substitusi trigonometri. Nah, substitusi trigonometri ini, di slide ini ada rumus-rumus yang perlu dihafalkan. Nah, sebenarnya rumus ini ya rumus pas kalkulus 1 atau bahkan pas SMA juga sudah dipelajari ya, rumus turunan biasa. Untuk yang nomor A, ini sebenarnya kan turunan biasa ya, jadi turunan sin X terhadap X adalah cos X. Turunan cos X terhadap X adalah min sin X. Ini harus ada minusnya. Turunan tangen X terhadap X adalah sekant kuadrat X. Turunan kotangen X terhadap X adalah min kosekant kuadrat X. Turunan sekant X terhadap X adalah sekant X tangen X. Turunan kosekant X terhadap X adalah min kosekant kali kotangen. Gitu ya. Nah, sebenarnya dengan kita menghafalkan turunan pun sudah cukup. Tidak perlu kita menghafalkan yang integralnya karena otomatis kita pun pasti hafal ya, pasti tahu integralnya itu apa. Nah, untuk integral sin kita bisa lihat yang ini. Integral sin berarti ini kan ada tanda minusnya, berarti minusnya itu harus ngikut ke sini. Integral sin berarti min cos, gitu ya. Jangan lupa plus C. Terus integral cos. Integral cos berarti yang nomor A ya, sin. Ya, sin X plus C. Integral sekant. Nah, kalau yang integral tidak ada integral sekant. Tidak ada integral tangen. Tidak ada integral kosekant. Tidak ada integral kotangen. Nah, yang ada itu cuma ini. Jadi tidak ada yang terpisah tangan aja atau kotangan aja atau sekan aja atau kosekan aja, nggak ada. Itu harus ya ada langkah lainnya lah gitu. Nah yang kita bisa sediakan ini, ya memang kita bahas gitu ya untuk kalkulus 2 ini hanya untuk integral sekant kuadrat. Jadi untuk yang C sampai F ini dan yang dari A sampai F ini ya kebalikannya dari yang turunan.
Nah, ini kan sekan itu kebalikannya yang C ini ya. Jadi integral sekan kuadrat ya berarti tangen ya, tangen X plus C. Terus integral kosekan kuadrat ya berarti ini minusnya ngikut ke ini ya, ke hasil integralnya berarti min kotangan X gitu ya. Jangan lupa plus C-nya. Terus untuk integral sekan tangen X berarti ini sesuai yang E ya. Berarti sekan X. Untuk integral kosekan X kotangan X. Ini berarti minusnya harus ngikut juga. Min kosekan X. Gitu ya. Nah, selain turunan dan integral, juga terdapat identitas trigonometri yang perlu kita hafalkan, yaitu sin kuadrat X plus cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, ini yang paling eksis, yang paling terkenal ya. Nah, slide ini ada juga sekan kuadrat X min tangen kuadrat X sama dengan 1, dan kosekan kuadrat X min kotangan kuadrat X sama dengan 1. Gitu ya. Nah, dari ketiga identitas trigonometri yang di sini bisa kita cari bentuk lainnya gitu ya. Misalkan kalau yang nomor yang ini, yang baris kedua, kita bisa cari tuh tangan kuadrat itu apa ya? Berarti tangan kuadrat adalah sekan kuadrat min 1. Terus untuk yang ini bisa kita cari misalkan kotangan kuadrat apa? Ya berarti kosekan kuadrat dikurang 1 dan lain-lain gitu ya. Jadi bisa kita bolak-balik ini ya, tapi yang utamanya tentu saja yang ini. Gitu ya. Oke, selanjutnya kita sekarang bahas contoh soalnya. Sebentar, ini kayaknya ada yang masuk ya. Khawatir belum di accept. Oh, udah ya, udah di accept. Oke, kita balik ke sini. Nah, untuk yang nomor A di sini, jadi untuk substitusi trigonometri ini ada 3 jenis. Ya, 3 jenis dan berarti ada 3 rumus. Yang pertama, di sini ada integran yang memuat bentuk akar A kuadrat min X kuadrat. Nah, integran ini maksudnya integran itu jadi fungsi yang mau diintegralkannya, gitu ya. Yang memuat bentuk ini. Nah, kalau memuat bentuk ini, kita misalkan X-nya itu A dikali sin T. Gitu ya. Oke, kita lihat sekarang contoh soalnya. Ini coret-coretan bekas yang tadi. Oke, contoh soalnya hitung integral akar 25 min X kuadrat per X kuadrat dx. Nah, ini jadi per X kuadratnya di luar dari akar ya. Nah, untuk contoh soal ini, nah berarti gimana nih? Kita lihat ya, ini jawab gitu ya. Kita tulis ini sama dengan, nah dari soal ini berdasarkan rumus ini yang warna hijau, berarti bisa kita ketahui A kuadratnya sama dengan 25. Gitu ya. A kuadratnya 25. Nah, kita tulis gitu ya di coretan. A kuadrat sama dengan 25. Nah, kalau A kuadrat 25 berarti A-nya sama dengan 5. Gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau berdasarkan aljabar sih A kuadrat itu, kalau A kuadrat 25, A itu plus minus 5 ya. Cuman untuk materi di sini kita ambil yang tanda positifnya saja, yaitu A-nya sama dengan 5. Nah, sekarang kita bisa misalkan nih, kan X-nya itu A sin T. Kalau A-nya 5 berarti X-nya ya 5 dikali sin T. Gitu ya. Nah, beres nih pemisalannya. Sekarang kita substitusi pemisalan tadi ke rumus ke soal. Ya, tadi soalnya 25 min X akar 25 min X kuadrat.
Nah, kita tulis dulu akarnya. Terus kita tulis 25-nya. Minus X kuadrat. Nah, ini tadi kita baru dapat X. Berarti harus kita cari X kuadratnya. Kalau X-nya ini berarti X kuadratnya apa ya? Tinggal kita tinggal kita kuadratkan yang ruas kanannya. 5 sin T-nya kita kuadratkan. Gitu ya. Nah, ini kita kuadratkan. Jadi kalau ruas kiri dikuadratkan, ruas kanan pun dikuadratkan. 5 dikuadratkan 25, sin T dikuadratkan berarti sin kuadrat T. Gitu. Nah, ini kalau ada sin T dikuadratkan bukan jadi sin T yang dikuadratkan itu si sinnya ya, bukan T-nya. Jadi yang sinnya bukan T-nya. Oke, sekarang kita sudah punya X kuadrat, kita substitusikan ke yang dalam akar ini. X kuadratnya kita ganti dengan 25 sin kuadrat T. Yang penyebutnya pun sama, kita ubah 25 sin kuadrat T. Nah, sekarang dx-nya. Dx ini kita ubah. Nah, untuk mencari dx ini, nah ini kadang mahasiswa banyak yang salah pas ujian itu, dx, oh langsung aja ditulis di sini dt. Nah, itu salah. Jadi bukan otomatis kalau di sini dx pas di sini diubah jadi d, ini kan kita lagi ngomongin t ya. Bukan otomatis diubah jadi dt. Nah, jadi proses dari dx ini, mencari dx ini kita ubah, kita cari dari informasi x. Dx itu apa sih? Dx itu bukan sekedar huruf D ya. Huruf D di situ bukan sekedar huruf, tapi turunan gitu. Jadi turunan dari X. Nah, ini kan kita punya informasi mengenai X. X itu 5 sin T. Berarti dx itu apa? Ini bisa lihat yang atas ya, warna tulisan warna merah. Dx itu kita menurunkan ruas kiri terhadap X. Ruas kanan kita turunkan di sini terhadap T. Nah, 5 turunannya 5 ya. Terus sin T turunannya berarti cos T. Cos T. Nah, terus jangan lupa dikali dengan dt. Jadi caranya itu dx turunan x itu sebenarnya 1 ya. X turunannya 1, terus 1 dikali dengan dx. 1 dikali dengan dx. Jadi tulis dx aja. Untuk yang ruas kanan, 5 dikali cos T, terus dikali jangan lupa dengan dt. Gitu ya. Nah, terus dx yang ini, yang di atas ini kita substitusi ke sini. Gitu ya. Dx-nya adalah 5 cos T dt. 5 cos T dt. Gitu. Nah, sampai tahap ini kita lihat bawahnya ya. Nah, 20 yang di dalam akar bisa kita ubah bentuknya menjadi seperti yang di bawahnya ini. Jadi 25-nya kita keluarkan, terus kurung buka 1 min sin kuadrat T. Nah, itu bisa ya. Jadi kita coba kalau kita cek, misalkan kita kali pelangi. 25 kali 1, 25. 25 dikali ini. Itu benar ya. Gitu. Nah, sekarang ini ya, ini sampai sini udah. Terus kita sekarang lihat 5 dan 25 ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. 5 yang di pembilang dibagi 5. 1, 25 ini bagi 5 jadi 5. Gitu ya. Nah, ini yang 1 nggak usah ditulis, yang penyebut bisa kita tulis ini ya, 5. Sekarang sisanya tinggal kita tulis lagi, cos T dt di pembilang kita tulis, sin kuadrat T di penyebut juga kita tulis. Oke, sekarang kita cek ya. Akar 25 dikali 1 min sin kuadrat T tersebut. Ya. Nah, sebelum ke ini mungkin saya ini dulu ya, saya bahas yang lain dulu. Misalkan saya punya akar 4x pangkat 3. Nah, ini bisa kita urai, kan akar 4 itu bisa kita cari akarnya ya.
Akar 4 itu apa? 2. Bisa kita keluarkan 4 ini dari akarnya. Kita akarkan dulu, tapi akar 4 adalah 2. Jadi 2 akar X pangkat 3. Nah, ini pun sama. Akar 25 adalah 5. Kita keluarkan nih si 5-nya. Si 25-nya yaitu 5. Nah, ini jadi 25-nya udah nggak ada di dalam akar ya, sudah ada di luar. Nah, 5 yang di luar akar ini bisa kita coret dengan 5 yang di bawah, yang penyebut. Nah, ini yang saya bulatkan ini, saya bulati ini bisa kita coret. Coret, coret, jadi habis. Nah, berarti di pembilang tinggal tersisa apa? Di pembilang tinggal tersisa akar 1 min sin kuadrat T. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ini tulisan saya yang warna merah. Sin kuadrat plus cos kuadrat sama dengan 1. Nah, yang di dalam akar ini 1 min sin kuadrat. Nah, kalau kita mau cari 1 min sin kuadrat, berdasarkan rumus identitas trigonometri ini, 1 min sin kuadrat sama dengan cos kuadrat. Gitu ya. Nah, karena di sini ada akar, berarti yang di akar ini apa? Berarti yang di akar ini apa? Akar cos kuadrat T. Gitu ya. Nah, ini sudah saya tulis ternyata. Yang bawahnya ya, akar cos kuadrat T. Akar cos kuadrat T apa? Cos T. Nah, ini jadi yang warna biru ini, yang saya tulis warnai biru, ini yang ini. Hasilnya adalah cos T. Nah, cos T yang ini kita kalikan dengan cos T yang ini. Yang di luar dari akar ya. Jadi kan yang itu jangan di ini deh. Nah, jadi yang saya warnai biru ini khusus yang di dalam akar aja. Jadi yang di dalam akar atau yang jadi warna biru ini hasilnya cos T. Cos T yang warna yang ditandai biru dikalikan dengan cos T yang ini jadi cos kuadrat T. Tuh jelas ya. Nah, cos kuadrat T sekarang dibagi sin kuadrat T. Nah, kita ingat lagi. Kita kan punya persamaan ini ya. Sin per cos adalah tangen. Nah, kalau cos per sin kan berarti kita balik ya pembilang penyebutnya. Cos per sin itu adalah berarti 1 per tangen. Ya, ini tuh adalah 1 per tangen. Di mana 1 per tangen adalah kotangen. Nah, karena di sini ngomongin kuadrat, berarti ya bisa kita katakan ini sama dengan kotangen kuadrat T. Gitu. Nah, sekarang sampai kotangen kuadrat ini, kita cek, ada nggak rumus integral kotangen kuadrat? Kita cek di list rumus ini. Coba, integral kotangen kuadrat. Nggak ada ya? Untuk yang kuadrat ini hanya ada ini dan ini, nggak ada integral kotangen kuadrat. Nah, terus gimana? Nah, supaya bisa mengintegralkannya, kita cek identitas trigonometri ini yang saya kotaki merah. Kotangen kuadrat itu bisa kita gunakan baris rumus yang ketiga. Berarti kalau rumus yang ketiga itu ini, kotangen kuadratnya apa? Kotangen kuadratnya adalah kosekan kuadrat dikurang 1. Tuh, jelas ya? Nah, jadi kita ganti kotangen kuadratnya dengan kosekan kuadrat min 1. Nah, jadi kita ganti seperti ini. Kosekan kuadrat min 1 dt. Nah, sekarang kita cek, ada nggak yang integral kosekan kuadratnya? Kita cek. Nah, ada ya, yang nomor D ini. Di mana integral kosekan kuadrat adalah min kotangen X. Gitu ya. Nah, kita tulis. Integral ini adalah min kotangen T. Kalau di sini ya, kita pakai T. Nah, sekarang min 1 dt. Nah, min 1 dt berarti min T. Ini jadi jangan bingung ya.
min 1 itu kalau kita mau mengintegralkan tergantung variabelnya. Atau 1 gitu ya, integral 1, kalau terhadap X berarti apa? Ya X. Kalau terhadap dt, ya berarti apa hasilnya? T. Kalau terhadap d sin T, berarti apa? Sin T. Kalau d cos T, berarti apa? Berarti cos T. Gitu ya. Nah, di sini karena dt berarti integral 1 adalah T. Ya. Jadi min T, terus jangan lupa plus C. Oke, sekarang variabel yang ada di soal itu dalam X. Sedangkan tadi kita sempat lakukan pemisalan, jadi kita ngerjainnya dalam T. Nah, kita harus ubah lagi ke dalam X. Jadi sampai sini tuh belum beres ya, walaupun udah ada plus C belum beres. Nah, tapi nggak bisa kita langsung otomatis, T-nya langsung kita ganti X. Jadi min kotangan X, min X, nah itu nggak bisa. Nah, informasi yang kita butuhkan sekarang, ini kita butuh kotangan T itu apa sih? Gitu ya. T itu apa sih? Gitu. Nah, untuk mengetahui informasi ini, kita membutuhkan ini. Ini bisa lihat ya gambar segitiga. Ya, semoga masih ingat dulu pas SMA sih harusnya sempat disinggung ya. Masih ingat ya dulu harusnya pas SMA tuh sempat dibahas sin T itu depan per miring. Gitu ya. Jadi kalau ada segitiga yang bersudut lancip seperti ini. Jadi di sini ada sudut lancip T, di sini ada sudut siku-siku. Maka sin dari T atau sin dari sudut lancip di bawah ini adalah depan per miring. Di mana sudut depan itu maksudnya sudut yang ini. Gitu ya. Ini depan, ini miringnya gitu ya. Terus yang ini adalah sisi samping. Gitu ya. Nah, informasi ini kita butuhkan ya supaya kita bisa memperoleh kotangan. Nah, ini kita cek lagi nih ya. Tadi kita punya sin T sama dengan depan per miring. Nah, terus di sini kita punya persamaan X sama dengan 5 sin T. Kalau X sama dengan 5 sin T, maka sin T-nya apa? Sin T-nya berarti X per 5. Gitu ya. Nah, sin T sama dengan X per 5. Berarti kalau ini nggak butuh ini. Nah, selain sin ya, kita punya informasi apa lagi? Cos misalkan ya. Cos T itu apa? Samping per miring. Terus kita juga punya informasi apa? Tangen. Tangen T itu apa? Depan per samping. Nah, untuk kotangan itu apa? Kotangan itu adalah 1 per cos. 1 per cos. Tangan itu adalah 1 per tangen. Nah, karena tangannya depan per samping, maka kotangannya adalah samping per depan. Gitu ya. Nah, kita lihat nih di gambar. Sampingnya yang mana? Sampingnya di yang bawah itu ya. Akar 25 min X kuadrat. Nah, kita tulis nih. Per depan. Depannya apa? Depannya itu X. Jadi ini per X. Oh, ini jangan lupa tanda minusnya. Nah, terus min T. T itu apa? Nah, ini kita lihat. Tadi kita punya persamaan X sama dengan 5 sin T. Di mana sin T-nya itu, nah ini ya, sudah saya tulis tadi. Yang ini ya, sin T sama dengan X per 5. Nah, kalau kita mau mencari T, T-nya apa? Nah, kalau sin T X per 5, maka T itu adalah arcsin dari, sebentar, arcsin X per 5. Ingat ya tentang arcsin. Jadi kalau kita mau mencari T-nya itu berarti arcsin
dari X per 5. Nah, ini rumus yang T ini kita substitusi, bukan rumus, persamaan T ini kita substitusi ke sini. Jadi min sin pangkat min 1, X per 5, terus jangan lupa plus C-nya. Gitu ya. Oke, setelah selesai untuk contoh yang A. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, izin Bu, mohon maaf, Iya. saya kan waktu itu punya kendala dengan akun Microsoft saya ya Bu. Sekarang alhamdulillah udah bisa. Ini saya pengen ngumpulin tugas yang kemarin-kemarin, masih bisa gak ya Bu? Kalau yang kemarin udah nggak bisa ya, udah lewat deadline-nya ya. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi ya yang mau ditanyakan tentang contoh soal ini? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya next sekarang ke contoh yang kedua. Ini sebenarnya bukan contoh kedua sih ya. Rumus yang kedua. Nah, rumus yang kedua ini, jadi kalau yang tadi itu kan A kuadrat min X kuadrat. Ya, ini bisa dilihat tulisan warna hijau, A kuadrat sama dengan min X kuadrat. Nah, kalau yang nomor B ini A kuadrat plus X kuadrat. Jadi tandanya bukan minus tapi plus. Nah, kalau tandanya plus seperti ini, pemisahannya adalah X sama dengan A tangan T. Nah, jadi yang membedakan itu hanya integrannya gitu ya, memuat apa dan juga pemisahannya. Sebenarnya kalau cara pengerjaannya mirip-mirip ya dengan yang tadi. Gitu. Nah, coba kita lihat di sini contoh soalnya. Hitung integral 1 per ya. Ya, ada yang ini? Oh, nggak ada. Oke. Integral 1 per X kuadrat kali akar 25 plus X kuadrat dx. Gitu ya. Nah, untuk integran yang ini, itu berarti bisa kita ketahui berdasarkan rumusnya, A kuadrat di contoh ini adalah 25. Gitu ya, A kuadratnya 25. Kalau A kuadratnya 25, maka A-nya 5. Nah, berarti untuk pemisalannya, X sama dengan 5 dikali tangen T. Gitu ya. Oke, kita sekarang substitusi ya ke contoh soalnya. Contoh soalnya itu ini. Nah, di sini kita butuh apa? Oh, kita butuh X kuadrat. Kita baru punya X. Berarti harus kita cari dulu X kuadratnya. Tinggal kita kuadratkan nih. 5 tangan kuadrat. 5 tangan T-nya kita kuadratkan. Berarti X kuadratnya adalah 5 kuadrat 25 tangan kuadrat jadi tangan kuadrat T. Gitu ya. Nah, sekarang kita substitusikan nih. X kuadrat di penyebut kita ganti jadi 25 tangan kuadrat T. Terus akarnya 25-nya tulis dulu tetap. X kuadratnya kita ganti dengan yang seperti yang tadi 25 tangan kuadrat T. Nah, sekarang dx-nya. Nah, untuk dx sama seperti yang tadi, kita membutuhkan turunannya. Tidak boleh langsung dt, dx yang ini langsung tiba-tiba jadi dt aja ya. Nah, tadi kita punya informasi kan X itu 5 tangan T. Nah, dari X ke dx itu kita turunkan terhadap X. Nah, untuk ruas kanannya kita turunkan terhadap T. 5 turunannya tetap 5, tangan T turunannya sekan kuadrat T. Terus jangan lupa ditulis dt. Nah, ini jadi dx-nya. Dx ini kita substitusi
ke dx ini. Jadi pembilangnya itu adalah 5 sekant kuadrat T dt. Gitu ya. Oke, sekarang nah 5 sekant kuadrat T kita bisa tulis lagi saja. Bentar. Nah, 5 sekant kuadrat T kita tulis lagi aja di sini, jangan dulu kita ubah. Terus 25 tangan kuadrat T yang di penyebut juga kita tulis aja, nggak usah dulu diubah. Nah, sekarang yang ada akarnya ini. Nah, kita lakukan hal yang sama seperti contoh yang A tadi. Sama-sama ada 25 di sini, kita keluarkan 25-nya. Bisa kita tulis 25 kurung buka 1 plus tangan kuadrat T. Gitu ya. Jadi kita keluarkan seperti ini. Kalau mau ngecek boleh kita lakukan apa tuh namanya, kali pangi gitu ya. Ini kali ini 25, ini kali ini 25 tangan kuadrat T. Nah, kita lihat berarti yang di dalam akarnya itu jadi seperti ini. Nah, sama seperti yang tadi, kita bisa keluarkan 25-nya ini dari dalam akar. Akar 25 berapa? 5. Nah, kita tulis ya 5 di luar akarnya. Nah, sekarang yang di dalam akarnya berarti tinggal tersisa 1 plus tangan kuadrat T. 1 plus tangan kuadrat T. Gitu ya. Nah, terus sampai tahap ini, kita lihat ada yang bisa disederhanakan nggak? Ini bisa ya, kita coret 5-nya. Di pembilang ada 5, di penyebut juga ada 5, kita coret. Ya, kita bagi. Nah, setelah itu, kita tulis lagi ya. Di pembilang ada sekant kuadrat T dt, kita tulis lagi. Di penyebut ada per 25, ini kita tulis. Bisa kita keluarkan dari integral. Terus ada tangan kuadrat T, kita tulis lagi. Nah, terus sekarang ada akar 1 plus tangan kuadrat T. Nah, ini supaya lebih sederhana, kita bisa cek nih di kumpulan rumus yang tadi. Yang ada tangan itu yang rumus ke tadi itu yang mana? Sebentar. Oh, ini rumus yang kedua ya. Nah, kita punya rumus yang kedua, sekant kuadrat X dikurang tangan kuadrat X sama dengan 1. Nah, di contoh soal yang tadi kita punya apa? 1 plus tangan kuadrat X. Nah, berarti 1 tambah tangan kuadrat X itu sama dengan apa? Sama dengan sekant kuadrat ya. Nah, ini udah saya tulis di atas yang warna biru. Jadi dari persamaan yang kedua, kita punya sekant kuadrat X sama dengan tangan kuadrat plus 1. Atau 1 plus tangan kuadrat. Nah, balik lagi ke sini. Nah, karena 1 plus tangan kuadrat itu sama dengan sekant kuadrat ya, jadi untuk akar ini sama dengan akar sekant kuadrat. Nah, kalau kita akarkan, ya berarti akar sekant kuadrat, ya berarti sekant ya, kuadratnya jadi hilang. Nah, ini kita ganti jadi sekant T. Nah, kita tulis lagi, kita lanjut. 1 per 25-nya tulis tetap. Sekant kuadrat, mana nih? Oh, ini bisa ke bawah dulu ini ya, bisa cek tulisan warna merah yang agak ke bawah. 1 per 25-nya tulis dulu. Terus yang tangan kuadratnya di penyebut juga tulis dulu. Nah, sekarang kita lihat yang sekant. Sekant kuadrat dibagi sekant. Berarti sekant ya. Sekant T ditulis di pembilang.
Nah, ini DT-nya jangan lupa. Nah, dari yang bawah ini kita balik lagi ke yang atas. 1/25-nya kita tulis lagi. Tangan kuadrat T di penyebut kita tulis. Sebentar, ini dulu, sekannya dulu. Sekan T di pembilang, ini bisa kita modifikasi jadi 1/cos. Ya, kan sekan 1/cos nih, kita ganti sekan di sini jadi 1/cos. Jadi seperti ini. Nah, sekarang per tangan kuadrat. Kita lihat. Kita punya persamaan sin per cos itu sama dengan tangan. Nah, sekarang tangannya itu di sini ada di penyebut. Ya, jadi 1/tangan. Kalau tangannya ada di penyebut, maka persamaannya bukan sin per cos, tapi cos per sin. Nah, dan karena ini ada kuadrat juga harus kita perhitungkan ya. Jadi cos per sin terus dikuadratkan atau cos kuadrat per sin kuadrat seperti ini. DT-nya juga jangan lupa. Selanjutnya 1/25-nya kita tulis lagi tetap. Per sin kuadratnya tulis lagi tetap. Sekarang cos-nya. Cos kuadrat dibagi cos berarti cos ya. Cos. DT-nya tulis tetap. 1/25-nya tulis lagi tetap. Sin kuadrat T-nya tulis lagi tetap. Nah, sekarang cos T dt. Segini ya. Nah, cos T dt ini bisa kita ganti. Nah, ini kita lihat kumpulan rumus tadi. Kita lihat rumus yang pertama. Ya. Kita bisa juga kita bisa pindahkan dx-nya ke ruas kanan. Berarti d sin x sama dengan cos x dikali dx. Sama ya? Jadi kalau kita pindahkan dx-nya ke ruas kanan, kita punya d sin x sama dengan cos x dx. Nah, kalau kita tadi ngomongin variabelnya dalam T, maka cos T dt sama dengan d sin T. Gitu ya. Nah, kita tulis nih ya. Cos T dt kita ganti jadi d sin T. Ya. Oke, sekarang 1/25-nya kita tulis lagi. Nah, sekarang d sin T per sin T kuadrat itu gimana cara mencarinya? Nah, coba lihat ini tulisan saya yang warna merah di yang paling atas banget. Misalkan saya punya persamaan, saya mau mengintegralkan integral X, atau jangan warna ini. Integral dx per X kuadrat. Jadi kalau yang ini mah yang mau kita cari itu kan d sin T per sin kuadrat. Kalau yang ini bukan d sin tapi dx. Terus bukan sin kuadrat tapi x kuadrat. Gitu ya. Jadi serupa tapi tak sama lah gitu ya. Bukan sin tapi x. Nah, cara mengintegralkannya gimana? Nah, ini bisa kita ubah per x kuadrat ini jadi integral x pangkat min 2. Terus kita tulis lagi dx-nya. Nah, cara mengintegralkan ini ya sama aja dengan kita mengintegralkan fungsi yang pangkatnya pangkat biasa ya. Misalkan kita mengintegralkan x kuadrat. Integralnya apa? 1/2 tambah 1 kali x pangkat 2 tambah 1. Nah, kalau di sini tandanya minus gimana ya? Sama aja. Gitu ya. Berarti 1/-2 tambah 1, x pangkat min 2 tambah 1. Nah, min 2 tambah 1 berapa? Min 1 ya, jadi 1/-1. Terus x pangkat min 1. 1/-1 berarti min ya. Min x pangkat min 1. Atau kalau kita supaya menghilangkan pangkat minus gitu, bisa kita tulis jadi min 1
per X. Nah, yang warna biru muda ini, yang saya stabilo, yang saya highlight ya, yang saya beri highlight biru muda ini berlaku kalau kita mengintegralkan 1/x² terhadap X. Kalau yang mau kita integralkan itu 1/sin², D, sin, berarti di sini X yang ini kita ganti jadi sin. Jadi min 1/sin T. Nah, jadi seperti ini. Minusnya di depan, terus ini min 1/sin T. Terus jangan lupa plus C. Gitu ya. Nah, sekarang kita harus ubah lagi sin T-nya ini ke dalam variabel dalam X. Kita ingat lagi yang tadi ya. Kita lihat yang gambar yang ada segitiganya ini. Di sini kita punya persamaan X sama dengan 5 tangan T. Berarti tangan T-nya apa? X/5. Tangan itu apa? Tangan itu tadi depan per samping. Kalau kita tulis segitiga lancip ini, berarti depannya itu bernilai 5. Sebentar. Sebentar. Depan per miring, samping per miring. Tangan T benar ya? Tadi itu apa saya lupa. Depan per samping. Oke, benar ya? Iya, Bu, tandesa, Bu. Ya, tandesa. Oh, benar. Error nih, ada error. Nah, berarti benar ya di sini X-nya itu depan. Jadi yang di sini yang bernilai sisi depan itu bernilai X gitu ya. Nah, di sini X. Sisi samping bernilai 5. Nah, sampingnya 5. Nah, kita bisa mencari juga ya panjang yang miring. Nah, karena di sini segitiga siku-siku, ya di sininya siku-siku, maka bisa kita cari pakai rumus Pitagoras, berarti akar 5² plus X². Berarti akar 25 plus X². Ini adalah panjang miringnya. Gitu. Nah, karena di sini kita butuh informasi untuk sin, maka tadi kan sin itu apa? Depan per miring ya. Karena sin itu depan per miring, dan di sini sinnya itu dia bukan di pembilang ya, tapi di penyebut. Jadi dia 1/sin. Nah, kalau sinnya depan per miring, maka 1/sin adalah miring per depan. Kita balik tuh pembilang penyebutnya. Miringnya itu apa? Miringnya yang akar. Akar 25 plus X². Depannya adalah X. Jadi di sini per X. Ya, ini untuk yang 1/sinnya. Terus jangan lupa nih min 1/25-nya. Terus jangan lupa juga plus C-nya. Dan selesai. Gitu ya. Oke, coba sampai sini ada yang mau bertanya boleh? Itu, Bu, mau bertanya, Bu, yang 5 Ya. pangkat 2 ditambah X pangkat 2, itu kenapa nggak dihilangin dua-duanya, Bu? Jadi 5 tambah X doang. Jadi akarnya diluluhkan sama pangkat 2 masing-masing variabel sama angkanya, Bu. Oke, nah kalau untuk penjumlahan nggak bisa. Gitu ya. Nah, yang tadi siapa yang bertanya? Faiz, Bu. Faiz. Nah ya, yang bisa kita luluhkan ya gitu. Iya, Kalau Bu. bentuknya seperti ini. Sebentar. Misalkan saya punya akar 5 tambah X dikuadratkan. Nah, kalau ini bisa. Ya, jadi si kuadratnya itu, jadi kalau penjumlahan itu nggak bisa, misalkan dikuadratkan dulu baru dijumlahkan ya. Jadi kuadratkan dulu, dijumlah, terus kuadratkan lagi. Nah, nggak bisa langsung dicoret.
Oh, Nah, yang bisa dicoret kalau bentuknya seperti ini. Nah, kalau ini bisa, kan ini, si kuadratnya itu di luar ya, di luar dari bentuk penjumlahan. Nah, kalau seperti ini baru bisa dicoret. Bisa dicoret, jadi sisa 5 plus X. Nah, kalau yang bukannya ini nggak sama bisa. aja ya, Bu? Kenapa? Bukannya sama aja ya, Bu? Oh, nggak bisa ya. Nah, kalau yang ini kan kalau misalkan kita kuadratkan jadi apa? Kalau kita kuadratkan kan jadi 5 kuadrat plus 10X plus X kuadrat. Jadi? Ya beda kan ya? Jadi intinya kalau ini nggak bisa langsung dicoret gitu. Coba cek cek lagi coba, ini saya masih yakin 1000% lah ya, tentang yang saya jelaskan ini gitu. Nah intinya, tidak bisa untuk ini langsung dicoret gitu ya, kecuali misalkan seperti ini, bentuk lainnya ya. Misalkan saya punya akar 5 kuadrat ditambah akar lagi X kuadrat. Nah ini juga bisa. Jadi kalau yang warna apa nih, oranye muda ya, saya coret pakai warna oranye muda ini bisa. Ini, dicoret gitu ya, ini dicoret. Nah jadi, eee eee, pangkat dan akar itu bisa dicoret kalau dia jadi, apa namanya tuh, sudah terluar gitu ya, jadi bukan ada seperti ini. Kalau ini kan dia masih ketemu penjumlahan nih, gitu. Nah, konsep ini nih, alasan lainnya lah, bukti lainnya ya. Masih ingat ya kalau akar itu kan dia pangkat berapa? Pangkat setengah. Nah, coba ini saya coret di mana ya? Penuh ya? Penuh. Nah, di sini deh. Misalkan tadi apa? Saya punya akar 5 tambah X dipangkatkan 2. Nah, ini sama saja dengan 5 tambah X dipangkatkan 2. Nah, terus si akar itu sama dengan pangkat setengah gitu ya, pangkat setengah. Nah, yang ini dipangkatkan setengah. Nah, kalau ada pangkat, dipangkatkan lagi itu kita kalikan ya. 2 dikali setengah, 1. Jadi 5 tambah X. Nah, jadi, eee, coret-mencoret itu ada ini ya, ada apa, bukan sekedar mencoret gitu ya, tetapi ada dasar rumusnya gitu ya, bahwa akar itu definisinya pangkat setengah. Jadi 5 tambah X dikuadratkan dulu, baru setelah itu dipangkatkan setengah. Nah ini karena pangkat dipangkatkan, kita kalikan 2 kali setengah itu 1. Jadi 5 tambah X pangkat 1 gitu ya, atau 5 tambah X. Ya dengan kata lainnya ya bisa kita coret gitu ini. Nah kalau yang tadi misalkan apa? Misalkan tadi itu kita punya akar 5 kuadrat tambah X kuadrat. Nah ini kan tidak bisa kita buat misalkan ini kan kalau kita buat ini ya, seperti yang baris kedua, berarti gimana? 5 kuadrat tambah X kuadrat pangkat setengah. Nah, itu nggak bisa dicoret, gitu ya, tidak bisa dicoret seperti yang ini, nggak bisa, gitu ya, karena ini ya ada penjumlahan ini, gitu ya. Nah, baik penjumlahan gitu ya atau pengurangan di sini tidak berlaku. Nah, kalau perkalian bisa ya, perkalian, pembagian bisa. Tapi kalau penjumlahan dan juga pengurangan tidak bisa. Gitu ya. Nah, ini jadi inilah sesuai sifat ini, sesuai sifat apa tuh? Apa tuh namanya? Apa ya istilahnya tuh? Jadi kalau misalkan tahap yang kita prioritaskan gitu ya, antara perkalian, pembagian dan juga dengan pengurangan perkalian kan kita harus mengutamakan dulu perkalian, pembagian, dan penjumlahan, pengurangan gitu ya. Nah jadi tidak bisa, apa namanya tuh, jadi harus kita utamakan dulu ini gitu ya, baru ini kita akhirkan. Nah ini karena ada tanda ini ya nggak bisa diinikan, tidak bisa dibuat seperti baris kedua ini.
gitu ya. Nah, ini bisa diingat lagi lah, ini sebenarnya materi dari apa ya, saya lupa ya, mungkin SMA ya. Jadi, bisa diingat-ingat lagi materi tentang ini. Sudah paham? Tadi siapa Faiz ya? Sudah, Bu. Sudah ya? Oke. Itu ya, jadi, intinya konsep ini berlaku sesuai definisi akar, yaitu dia pangkat setengah. Setengah. Ya, pangkat setengah. Oke, ada lagi yang lain yang mau bertanya, boleh? Bentar, Bu, pengen nyatet bentar, Bu. Ya, boleh boleh. Atau kalau di foto dulu boleh, foto ininya. Kalau kalau saya nunggu nyatet, khawatir lama ya. Foto dulu boleh, slide-nya. Sudah, Bu. Udah ya? Oke. Ini bagus ya, memperhatikan berarti ini. Oke, ini, contoh yang kedua. Nah, dan rumus yang kedua. Sekarang rumus yang ketiga. Di sini integran memuat bentuk akar X kuadrat min A kuadrat. Nah, ini serupa tapi tak sama dengan yang nomor A. Kalau yang A itu kan tandanya minus, tapi A kuadrat dulu, terus dikurang X kuadrat. Nah, kalau yang nomor C, ini X kuadrat dulu, baru dikurang A kuadrat. Nah, kalau seperti itu, kita misalkan X-nya A kali sekant T. Gitu ya. Nah, coba kita lihat contohnya. Ini misalkan kita mau mencari integral ini. Oke, berdasarkan soal ini, berarti A kuadratnya 25. Gitu ya. A-nya berarti 5. Nah, kita substitusi ke rumus ini, ke soal. Di sini kita butuh X kuadrat. Oke, kalau butuh X kuadrat, ini kita harus cari dulu X-nya ya. X-nya berarti pemisalannya itu 5 sekant T. Nah, ini tulisannya warna merah. X sama dengan 5 kali sekant T. Nah, karena kita butuh X kuadrat, maka ini ke atas ya. X kuadrat berarti ini kita kuadratkan. 5 sekant T dikuadratkan berarti 25 kali sekant kuadrat T. Kita substitusi ke sini, ke yang di bawah. X kuadratnya 25 sekant kuadrat T, akar X kuadratnya 25 sekant kuadrat T, minus 25. Sekarang dx-nya. Nah, dx itu kita berarti harus menurunkan x-nya. Ini bisa lihat ya, yang ini x-nya 5 sekant T, berarti dx-nya ruas kanan kita turunkan terhadap T. 5-nya tetap, nah sekant T-nya kita bisa cek rumus yang ini, kumpulan rumus. Kita lihat yang D, yang apa? Ya, yang E. Sekant T turunannya adalah sekant kali tangen. Ya, sekant X, tangen X. Nah, berarti untuk contoh yang ini, sekant T, tangen T. Jangan lupa dikali DT. Gitu ya. Nah, kita substitusi ke sini, 5 sekant T, tangen T, DT. Itu dx-nya. Nah, sekarang ke selanjutnya. Oke, di sini kita bisa catat dulu yang pembilangnya ya. 5 sekant T, tangen T, DT tetap ya, belum berubah. Sekarang penyebutnya, 25 sekant kuadrat T, tulis tetap, belum berubah. Nah, sekarang yang di dalam akar. Yang di dalam akar, lakukan hal yang sama seperti tadi yang contoh pertama ya. Karena sama-sama ada 25, kita keluarkan 25-nya menjadi 25 dikali kurung buka sekant kuadrat T min 1. Kalau mau ngecek, bisa kita kali pelangi. Ini kali ini 25 sekant kuadrat. 25 kali min 1, 25. Nah, karena akarnya ini bisa kita akarkan juga 25-nya. Akar 25 adalah
5. Kita keluarkan dari akar. Jadi nanti seperti ini. 5-nya di luar akar. Jadi di dalam akar tinggal tersisa sekant kuadrat min 1. Gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Di pembilang ada angka 5, penyebut juga angka 5, bisa kita coret. Berarti persamaan ini pembilangnya tinggal tersisa sekant T kali tangen T dt. Penyebutnya tinggal tersisa, ini per 25 kita keluarkan dari integral. Terus sekant kuadratnya kita tulis lagi. Terus akar sekant kuadrat min 1. Kita lihat lagi kumpulan rumus yang tadi. Nah, kita lihat lagi rumus yang baris kedua, identitas trigonometri yang sekant kuadrat min tangen kuadrat sama dengan 1. Nah, kalau misalkan tadi di contoh tadi kan kita punya sekant kuadrat min 1. Kalau kita ini pindah ruaskan 1 ke kanan, jadi sekant kuadrat min 1, dan kita pindahkan min tangen kuadrat ini ke ruas kanan, berarti kan jadi seperti ini ya. Jadi kita punya persamaan berdasarkan baris kedua, sekant kuadrat X dikurang 1 sama dengan tangen kuadrat X. Gitu ya. Nah, mana tadi tuh? Nah, ini ya. Sekant kuadrat T dikurang 1 sama dengan tangen kuadrat T. Ini masih di dalam akar. Nah, akar tangen kuadrat apa? Ya berarti kuadratnya jadi hilang ya. Jadi tangen T. Nah, ini sama-sama ada tangan, bisa kita coret. Coret tangannya, coret tangannya. Terus kita sekarang tulis 1/25, kita tulis lagi. dt-nya juga kita tulis lagi. Nah, sekarang, ini ada kesalahan sedikit ya di slide-nya, bisa diperbaiki di catatannya. Di sini tidak ada kuadratnya ya, di sini nih. Jadi di sini cuma 1 per sekant saja. 1 per sekant T. Jadi tidak ada tanda kuadratnya. Nah, kenapa salah? Karena ini kita lihat di sini, misalkan kita bagi sekant T pembilangnya dengan sekant T. 1 ya. Sekant T bagi sekant T, 1. Terus sekant kuadrat T dibagi sekant T berarti sekant T. Gitu ya. Nah, jadi di sini slide-nya ada sedikit kesalahan, tidak ada tanda kuadratnya, tapi cuma 1 per sekant T. Oke, next. Sekarang 1/25-nya kita tulis tetap, dt-nya kita tulis tetap. 1 per sekant. Nah, 1 per sekant apa? Cos ya. Jadi integral cos. Kita lanjut lagi, 1/25-nya tetap, integral cos. Integral cos apa? Sin. Udah ya, sin plus C. Nah, lanjut. 1/25-nya kita tulis lagi. Oke, terus sekarang sin T. Nah, sin T ini harus kita cari dulu menggunakan segitiga ini lagi. Kita cari lagi ya. Nah, di sini tadi kita punya informasi X sama dengan 5 kali sekant T. Di mana sekant T itu adalah, berarti sekant T adalah X/5. Nah, tadi kita sudah singgung ya, sekant itu adalah 1 per cos. Cos itu ininya samping per miring. Berarti karena cos itu adalah 1 per sekant, berarti sekant adalah miring per samping. Nah, kalau sekant itu X/5, maka X ini adalah miring, 5 ini adalah samping. Ya, ini kita bisa tulis nih. Miringnya itu 5, X-nya, mana sebentar. Miringnya itu X, ini ya. Terus sampingnya itu 5 di sini. Nah, kita bisa cari nih panjang depannya, panjang sisi depannya.
Panjang sisi depan bisa kita cari menggunakan rumus Pitagoras. Berarti akar X kuadrat min 5 kuadrat. Berarti ini akar X kuadrat min 25. Nah, ini juga sama ya, seperti yang nomor B. Jadi nggak bisa kita coret nih. Jadi tidak bisa jadi X min 5 gitu. Itu nggak bisa ya, karena di sini ada tanda minusnya. Nah, di sini sudah bisa kita cari sin-nya. Karena sin itu adalah depan per miring, maka karena depannya ini akar ya, akar X kuadrat min 25, miringnya itu adalah X ya. Jadi per X. Jangan lupa plus C dan selesai. Gitu ya. Oke, sampai sini. Ada yang mau bertanya, boleh? Belum? Kalau belum, saya Belum, next Bu. dulu. Tidak, Bu. Oke, kalau belum, saya next dulu. Nah, ini kita sekarang masuk ke subbab yang terakhir ya untuk hari ini. Bab selanjutnya yaitu substitusi bentuk akar. Nah, menurut saya pribadi sih ini cenderung relatif lebih mudah dibanding yang sebelumnya, karena memang trigonometri itu biasanya memang banyak rumusnya gitu ya. Ya sama mudah, cuman banyak aja rumusnya. Nah, untuk substitusi bentuk akar, eh cuman ada satu rumus di sini, gitu ya. Intinya, integran memuat eh akar pangkat N dari AX plus B, itu yang kita misalkan si akar pangkat N dari AX plus B itu sebagai U. Gitu ya. Oke, coba kita lihat contoh soalnya. Hitung integral berikut. Oke ya. Nah, dari soal ini, apa tadi? Kita misalkan yang ada akarnya itu sebagai U. Ya, coba kita tulis dulu nih, kita amati yang penyebut dulu ya. 2 tulis tetap, plus 2 juga tulis tetap. Nah, yang ada akar itu kita misalkan U. Ya. Nah, jadi kita misalkan U sama dengan akar X. Nah, sekarang kita butuh informasi mengenai dx. Nah, kalau kita butuh informasi mengenai dx, kita harus tahu dulu x-nya apa. Nah, di sini kita x-nya pun belum ada. Kita baru ada akar x. Supaya kita dapat x, kita harus kuadratkan kedua ruas. Yang U kita kuadratkan, akar x pun kita kuadratkan. U dikuadratkan, jadi ini akar X dikuadratkan, akarnya jadi hilang, jadi sisa X. Nah, kalau U kuadrat sama dengan X, nah ini kita bisa cari sekarang dx-nya. Nah, kalau menggunakan turunan implisit, ini yang ada di layar ya, yang ada di slide, kita bisa pakai cara seperti ini, jadi U kuadrat turunannya 2U, terus kita kali dengan du dx. Atau tulisannya du per dx gitu ya, sama dengan 1. Nah, ini kalau sama-sama diturunkan terhadap x, tulisannya seperti ini. Yang ini nggak usah ditulis dikali dx ya, karena di sini sudah ada seperti ini. Nah, kalau saya pribadi lebih suka pakai cara ini yang diturunkan ruas kiri, ruas kanan, gitu ya. Ruas kiri diturunkan terhadap U, jadi 2U dikali DU, nah tapi DU-nya jangan lupa tuh ya. Ruas kanan diturunkan terhadap X. Nah, X itu sebenarnya kan turunannya 1 ya. 1 tapi dikali DX. Gitu. Nah, sebenarnya sama aja, sama cara yang turunan implisit. Kalau kita pindahkan dx yang ini ke ruas kanan, ini kan jadi 2UDU sama dengan dx juga, sama aja gitu ya. Ini cuman perbedaan cara
penulisan cara berpikirnya lah gitu, tapi sebenarnya hasilnya sama aja tentu saja. Nah, jadi di sini kita punya dx itu adalah 2u du, ya, atau bisa ditulis seperti ini, dx sama dengan 2u du. Kita ganti di sini, ya, 2u du. Nah, sekarang kita lihat di sini ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Nah, bisa kita coret ya keduanya. Tadi sampai mana? 2 UDU. Nah, kita karena di sini sama-sama memiliki angka 2, kita bisa bagi pembilang dan penyebut dengan 2. Nah, untuk membagi penyebut ini dengan 2, kita bisa jabarkan dulu 2 plus 2U itu jadi seperti ini. Ya, 2 plus 2U kita jabarkan, kita ubah bentuknya, kita keluarkan angka 2-nya menjadi 2 dikali 1 plus U. Itu bisa ya? Ini kalau kita cek, kita kali pelangi, 2 kali 1, 2. 2 kali U, 2U. Berarti benar. Nah, jadi penyebutnya, pembilangnya ini, penyebutnya yang ini. Nah, sama-sama ada angka 2 ya, kita bisa coret nih. Coret 2 yang di pembilang, coret 2 di penyebut. Berarti di pembilang tinggal tersisa U kali DU, di penyebut tinggal tersisa 1 plus U. Gitu. Oke, sekarang, nah ini mungkin yang agak sedikit susah, bukan susah sih, agak sedikit apa yang perlu perhatian itu, kalau di contoh soal ini, yang subbab ini, kita membutuhkan ada modifikasi juga. Nah, modifikasinya berbeda dengan yang pasti trigonometri. Nah, ini lebih ke pas mengintegralkannya. Nah, ini kita lihat ya. Coba dari sini, misalkan U plus 1 di penyebut kita tulis dulu aja, DU-nya kita tulis dulu aja. Nah, yang U ini akan kita modifikasi jadi U plus 1 min 1. Gitu ya. Nah, ini kenapa bisa seperti ini ya? Sama aja ya. Misalkan, nah U itu kita ubah dia dengan jadi U plus 0, sama ya? U sama U plus 0 sama. Terus misalkan si 0 ini kita ganti jadi 1 min 1, bisa ya? Mau 2 min 2 bisa? Bisa aja sebenarnya. Mau U plus 3 min 3 bisa? Bisa aja sebenarnya. Nah, cuman untuk contoh soal ini, karena di sini penyebutnya itu U plus 1, maka ya kita di sini modifikasinya pun yang pembilang menjadi U plus 1 min 1. Karena nanti di step selanjutnya itu berpengaruh gitu ya. Nggak bisa kita untuk di tahap selanjutnya menggunakan misalkan U plus 3 min 3, itu nggak bisa. Gitu ya. Nah, jadi di sini U di pembilang kita modifikasi jadi U plus 1 min 1. Gitu ya. Oke, sampai sini. Nah, saya ada bahas sedikit yang lain dulu. Di sini kan kita mau mengubah U plus 1, kita mau mencari gitu ya, U plus 1 min 1 per U plus 1. Nah, gimana nih caranya? Coba perhatikan tulisan warna merah saya yang ini. Misalkan saya punya A min 1 per A. Jadi misalkan U plus 1-nya saya ganti jadi A. Nah, kalau ada pecahan seperti ini kan sebenarnya kita bisa bagi per suku itu dengan penyebutnya ya. Jadi A bisa dibagi dengan A, jadi A per A seperti ini. Terus min 1 bisa dibagi A jadi seperti ini. A dibagi A jadi 1, 1 per A ya jadi 1 per A. Jadi 1 per 1 min A. Gitu ya. Nah, ini konsep dasarnya gitu ya kalau sederhana itu dalam A. Nah, kalau di sini bukan A tetapi U plus 1. Oke, jadi U plus 1
dikurang 1/U+1 berarti apa ya? Sama hasilnya. A-nya kita ganti dengan U+1. Jadi di sini 1 dikurangi 1/U+1. Terus di sini DU. Jangan lupa, jangan tertinggal. Udah sampai sini tinggal kita integralkan. Integral 1 terhadap U berarti U, gitu ya. Nah, terus sekarang kita cari integral 1/U+1. Ini juga jangan sampai dilupakan materi fungsi transenden. Ini bisa cek ya tulisan saya yang warna merah di atas. Kalau kita punya integral 1/X dx itu sama saja dengan ln X. Gitu ya. Kalau di sini bukan 1/X dx, tapi 1/U+1. Ini sama aja ya, jadi min ln U+1. Terus jangan lupa plus C. Nah, sampai tahap ini belum beres juga. Jadi harus kita ubah lagi variabelnya sesuai variabel yang ada di soal. Karena di soal ini variabelnya dalam X, kita ubah di sini juga jadi dalam X lagi. Nah, tentu saja bukan berarti tiba-tiba kita ubah jadi X ya, bukan, oh, kata si ibu harus diubah jadi X, berarti X min ln X+1, ya bukan ya. Nah, diubah menjadi variabel X lagi itu mengacu ke persamaan ini. Ya, yang tadi kita lakukan pemisalan. Bukan tiba-tiba diganti hurufnya, bukan sekedar penggantian huruf, gitu ya. Nah, kita lihat nih, U itu adalah akar per X. Ya, berarti kita ganti di sini U dari akar X. Min, ln, U+1, U-nya di sini akar X plus 1. Nah, ini bebas ya, boleh ditukar juga boleh penulisannya. Ln akar X plus 1 juga boleh, terus jangan lupa plus C. Gitu ya, dan selesai. Gitu ya. Oke, coba sampai sini ada yang mau bertanya boleh? Bu, untuk pengubahan yang dari persamaan ke learn itu gimana, Bu? Masih belum nyambung, Bu. Sebentar, yang sini ke sini? Iya, Bu. Ya. Yang itu, Bu. Nah, intinya kalau misalkan 1 ya, integral 1 terhadap U, ya berarti U. Gitu, itu jelas ya. Nah, kalau ini intinya sih kalau ada, eh apa namanya tuh, ini ya bisa ini sebenarnya materi fungsi transenden ya, materi Itu 41. sama kayak ini ya, Bu, sama kayak pangkat min itu ya, Bu? Kurang lebih. Gimana gimana? Gimana? Perubahan dari persamaan ke learn itu sama kayak sebuah angka pangkat min gitu ya, Bu? Jadi 1/1, terus kalau Oh, misalkan beda. oh beda? Beda ya, kalau ini memang ya tersendiri gitu ya, berbeda. Jadi, kalau rumus dasarnya itu yang ini, yang tulisan saya yang ini, integral 1/X dx itu ln X. Nah, tetapi kalau jadi sebenarnya gini ya, sebenarnya yang perlu kita pahami lagi itu yang lebih dasarnya itu konsep ln untuk turunan. Gitu ya. Nah, coba saya review lagi ya kalkulus satunya. Misalkan saya punya ln suatu fungsi gitu ya. Ln apa? Misalkan ln fx. Terus dicari turunannya gitu ya. Nah, dicari turunannya. Nah, turunannya itu apa? Turunannya itu adalah f aksen x dibagi fx. Nah, intinya kalau bahasa gampangnya gini deh. Kalau kita mau cari suatu turunan dari suatu fungsi, turunannya itu adalah si turunan fungsi tersebut per fungsi itu. Nah, misalkan saya punya, kalau kasus realnya ya, ddx dari ln x. Gitu ya. Nah, ini kayaknya nulisnya jangan di sini deh, sebentar. Misalkan saya punya, saya mau mencari ddx dari ln x.
Nah, berdasarkan rumus ini, berarti kan X-nya itu kita turunkan ya, X turunannya apa? 1 per Fx, Fx-nya itu X, jadi 1 per X. Nah, ini jadi konsep ini tuh yang paling penting dipahami itu konsep turunannya. Jadi kalau ada ln suatu fungsi, ln dari suatu fungsi, maka turunannya itu adalah turunan fungsi tersebut terhadap fungsi tersebut. Jadi kalau ln X, turunannya adalah 1 per X. Nah, kalau misalkan bukan ln X, tetapi misalkan ln ddx, ln X plus 1. Ln X plus 1. Coba ya kita cari. Turunan X plus 1 apa? 1 ya. X turunannya 1, 1 turunannya 0. Jadi ya turunan X plus 1 adalah 1 per fungsi itu sendiri. Fungsi berarti 1 per X plus 1. 1 per Ya, jadi Ya. intinya kalau ada ln X, turunannya itu 1 per X. Kalau ada ln X plus 1, turunannya 1 per X plus 1. Gitu ya. Nah, kalau kita balik, berarti 1 per X, integralnya apa? Ln X. Kalau ada 1 per X plus 1, integralnya apa? Ln X plus 1. Nah, ini juga sama. Berarti kalau ada 1 per U plus 1, integralnya berarti ln U plus 1. Nah, jadi sebenarnya yang paling penting dipahami itu adalah rumus turunan dari ln-nya. Nah, kalau rumus turunan dari ln sudah paham, berarti baru kita ke integralnya gitu ya. Gitu. Paham sampai sini? Tadi siapa yang bertanya? Sudah paham? Iya, Bu, sudah paham, Bu. Paham ya? Oke. Ada lagi yang mau bertanya boleh? Gak ada? Oke, kalau gak ada saya lanjut sekarang ke contoh berikutnya. Nah, ini contoh terakhir untuk minggu ini. Ini nggak ada rumusnya, cuma satu ya, masih pakai rumus yang tadi, tapi kalau contohnya itu berbeda. Nah, di sini contoh yang kedua kita mau mengintegralkan ini. Nah, cara pengerjaannya sama. Kita misalkan yang ada di dalam akar sebagai U. Gitu ya. Oke, kita lihat di sini. Nah ya, kita misalkan akar X plus 1 sama dengan U. Nah, ini kita ganti berarti penyebutnya jadi U. Oke, sekarang kita butuh apa nih? X kuadrat. Oke, kita lihat di sini. Kita belum, jangankan X kuadrat, X-nya pun kita belum punya. Gitu ya. Nah, supaya kita punya X, kita perlu mengkuadratkan kedua ruas ini. Gitu ya. U-nya kita kuadratkan jadi U kuadrat. Yang ini kita ruas kanan kita kuadratkan, akarnya jadi hilang. Jadi X plus 1. Kalau U kuadratnya X plus 1, maka X-nya U kuadrat min 1. Karena kita di sini butuh X kuadrat, maka X kuadratnya kita kuadratkan ruas kanan juga. Jadi U kuadrat min 1 dikuadratkan. Nah, jadi X kuadrat di sini kita pakai yang ini. U kuadrat min 1 dikuadratkan. Terus plus 2 dikali X. X-nya kita pakai yang ini. U kuadrat min 1. Gitu ya. Nah, terus dx. Nah, dx-nya ini seperti biasa, pakai turunannya. Kalau pakai turunan implisit, yang ada di slide, ini U kuadrat turunannya 2U. Kalau diturunkan terhadap X, ditulis DU dx. Ruas kanannya itu sama dengan 1. Nggak usah dulu dikali dx. Kalau pakai cara yang biasa mungkin lebih sering saya pakai, menurunkan ruas kiri terhadap U, menurunkan ruas kanan terhadap X, ya berarti jadi seperti ini. Gitu ya. Gitu. U kuadrat turunannya 2U. Nah, jangan lupa dikali DU.
ruas kanan, X plus 1 turunannya 1 ya. Jadi X turunannya itu 1, 1 turunannya itu 0, 1 tambah 0, 1. Jadi 1 dikali DX. Gitu ya. Nah, ini juga sama ya, yang ini dengan yang ini itu sama. Sama-sama, ini kan berarti DX sama dengan 2U DU. Ini pun juga sama, kalau DX-nya pindah ruas ke kanan, jadi DX sama dengan 2U DU. Nah, DX sama dengan 2U DU ini kita substitusikan ke sini ya, ke yang sedang kita kerjakan 2U DU. Oke, dari sini kita bisa sederhanakan, kita bisa coret U yang di sini dan U yang di sini. Coret, coret. Nah, ini berarti udah nggak jadi pecahan ya. Nah, 2 yang di sini kita pindahkan ke depan, karena konstanta ya. Kita pindahkan ke depan, DU-nya juga kita tulis. Ini tinggal yang ini nih, sekarang tinggal yang ini. Nah, tinggal kita kuadratkan nih. U kuadrat min 1 dikuadratkan jadi U pangkat 4 min 2U kuadrat plus 1. Terus untuk yang ini kita pakai kali pelangi, ini kali ini. Jadi 2U kuadrat, terus ini kali ini, jadi min 2. Ini ada yang bisa kita sederhanakan ya. Min 2U kuadrat tambah 2U kuadrat, habis ya 0. Terus 1 dikurang 2 jadi min 1. U pangkat 4-nya juga tulis tetap. DU-nya juga tulis tetap. 2-nya juga tulis tetap. Nah, sekarang kita bisa sebentar. Sekarang kita bisa mengintegralkan terlebih dahulu yang ini. Gitu ya. 2-nya kita cuekin dulu yang di luar itu. Kita integralkan U pangkat 4 min 1 DU. U pangkat 4 integralnya itu 1/5 U pangkat 5. Min 1 integralnya adalah min U. Gitu ya. Nah, sekarang kalau kita kalikan dengan 2 yang di depan ini, berarti apa? Kan berarti jadi gini ya. Jadi, kalau dikali 2, jadi seperti ini. Ya, kalau kita kali pelangi berarti ini jadi 2/5 U pangkat 5, terus 2 dikali min U jadi min 2U. Jangan lupa plus C-nya. Seperti biasa, U-nya kita ganti jadi variabel yang tadi kita misalkan, yaitu akar X plus 1. Nah, ini kita lihat ya. Nah, ini deh, sebelum ke apa namanya, yang jawaban benarnya. Misalkan saya punya bentuk lain ya, ini bukan yang di soal. Misalkan saya punya akar X, ya bukan akar X plus 1 nih, akar X, supaya lebih gampang deh memahaminya. Akar X itu apa? Akar X itu kan sama dengan X pangkat setengah ya. Gitu. Nah, kalau misalkan yang ruas kiri ini saya pangkatkan 5, kan jadi seperti ini, akar X dipangkatkan 5. Berarti ruas kanan pun dipangkatkan 5. Kalau pangkatnya dipangkatkan lagi, itu bisa kita kalikan. Setengah dikali 5 jadi 5/2. Gitu. Nah, ini pun sama. Kalau di sini bukan X, tapi X plus 1. Berarti ini pun sama. X plus 1 pangkat 5/2. Jadi seperti ini. Gitu ya. 2/5-nya jangan lupa. Terus min 2, terus U-nya juga ini ya, sesuai yang di sini. Akar X plus 1, terus plus C. Nah, ini sampai sini sebenarnya cukup ya, udah benar sampai sini pun sudah cukup sederhana. Tapi kalau mau lebih sederhana lagi, walaupun lebih panjang tapi lebih sederhana sebenarnya. Bisa diubah menjadi seperti ini. Nah, pemahamannya kenapa seperti ini? Kita ingat ya, 5/2 itu kan ini kan 5/2 ya pangkatnya.
5/2 itu kan 2,5 ya? Atau 2 tambah setengah, gitu. Nah, kalau kita tulis dalam bentuk pangkat, itu sesuatu dipangkatkan 2 dikali sesuatu dipangkatkan setengah, kalau dalam bentuk pangkat. Jadi kayak ini deh, contoh lainnya ya, X pangkat 2 dikali X pangkat 3, ya 2 tambah 3 pangkatnya, jadi X pangkat 5. Nah, ini pun sama, jadi kalau dijumlahkan pangkatnya, harus ini bentuknya perkalian, gitu ya. Jadi, untuk contoh yang ini, X plus 1 pangkat 2 dikali X plus 1 pangkat setengah. Gitu ya. Nah, jadi di sini X plus 1 pangkat 2, X plus 1 pangkat setengah sama aja kayak akar ya. Akar X plus 1. 2/5-nya tulis lagi, min 2 akar X plus 1 juga tulis lagi, terus plus C dan selesai. Gitu ya, jadi sampai sini pun sebenarnya cukup, sudah benar. Tapi kalau mau sampai sini juga boleh. Gitu ya. Nah, di sini ada soal latihan ya seperti biasa untuk jadi biasanya tuh saya kalau adalah soal latihan tuh kalau offline ya suka minta mahasiswa ngerjakan di depan kelas gitu ya. Tapi karena ini kita online jadi mengerjakan dijadikan tugas gitu ya. Kemungkinan besar sih 2 soal gitu ya. Jadi ini nomor 1 dan 2 kemungkinan ya. Terus ini juga nomor 1 dan 2. Nah, untuk tugas seperti biasa insya Allah saya infokan di grup. Tapi ya kalian bisa inisiatif gitu ya, bisa mulai mengerjakan. Misalkan tugas mencatat, berarti kan mencatat materi pertemuan ke berapa? 4 ya, gitu. Materi pertemuan 4 ya bisa disesuaikan ya dengan RPS. Jadi setelah materi ini, jadi materi 4. Terus untuk tugas latihan soal kemungkinan besar sih 2 soal yang sana sama 2 soal yang di bagian sini. Gitu ya. Saya cek lagi nanti ya, saya konfirmasi di grup. Terus setelah itu apa? Oh iya, untuk perkuliahan kita minggu depan kalau nggak salah libur ya. Jadi kalau nggak salah kan minggu depan dan minggu depannya lagi itu libur. Jadi kalau nggak salah sih 2 minggu ya liburnya. Jadi kemungkinan besar masuk hari nanti saya konfirmasi lagi di grup ya. Jadi baik itu tentang tugas mencatat, tugas latihan soal, terus juga apa tuh namanya? Masuk lagi kapan gitu ya, saya insya Allah konfirmasi di grup, tapi ya saya mengikuti jadwal dari kampus ya, misalkan berdasarkan kampus masuk tanggal berapa ya saya ikut di kampus gitu, berdasarkan kampus. Kalau nggak salah sih, yang awal Maret itu ya, pokoknya libur 2 minggu kalau nggak salah, gitu. Nah, nanti saya konfirmasi lagi di grup, seperti biasa ya kalau setelah, Ramadan berarti offline ya di kampus gitu ya perkuliahannya. Gitu ya. Nah itu, untuk materi perkuliahan kita, silakan ada yang mau bertanya sampai sini? Atau ini contoh yang tadi ya, belum sempat ini? Silakan ada yang mau bertanya? Sepertinya tidak, Bu. Tidak? Oke, itu ya. Nah, ini materi hari ini sampai sini dulu, ini nanti bisa dikerjakan ya tugasnya. Ini sebenarnya, lumayan lama ya liburnya. Saya nanti bisa cek dulu deh apa 5 soal atau 4 soal aja kayak kemarin. Terus saya konfirmasi di grup. Kalau ada yang belum paham boleh ditanyakan ya di grup WA gitu, atau kalau misalkan mau nanya temannya juga boleh. Diusahakan ya jangan menunda inilah yang belum paham ya. Jadi secepat mungkin kalau memang belum paham harus langsung dipahami. Nah, hari ini sampai sini dulu untuk, perkuliahan kita. Kita ketemu lagi di perkuliahan selanjutnya ya. Saya konfirmasi lagi nanti di grup insya Allah kapan, perkuliahannya. Kita tutup perkuliahan hari ini, kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah.